Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan, yakni rata-rata, modus, dan median. Sehingga nanti teman-teman semuanya silakan perhatikan contoh kasus-kasus ini untuk data yang berdistribusi frekuensi. Sehingga harapan saya setelah menonton video ini teman-teman semuanya akan memahami tentang konsep dasar dan cara perhitungan untuk ukuran pemusatan data, terlebih rata-rata, modus, dan median. Selamat menyaksikan. Selamat datang di channel YouTube Ahmad Israel. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya rata-rata dan rata-rata, modus, dan median. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang rata-rata. Ketika diketahui data seperti ini, ada nilai ulangan dengan 30 sampai 40, 41 dan seterusnya, dan ada frekuensinya, maka yang pertama, ketika ini nanti kita akan bahas tentang yang namanya mohon maaf ya, ini kepotong, Bapak, yang penting papan tulisnya terlihat. Yang akan kita bahas adalah rata-rata. Di mana rata-rata ini nanti teman-teman semuanya perlu diketahui. Oke, saya masukkan di sini. Untuk nilai rata-rata ini kita akan bahas rumusnya. Pertama, rumusnya seperti apa? Oke, bentar ya. Oke, rumusnya adalah ketika ada rata-rata, kita akan punya modal bahwa rata-rata itu misalkan adalah X bar. Seperti ini. Ya. Di sini X bar di situ, maka nilai rata-ratanya sama dengan gini. Sigma Fi dikalikan dengan Xi dibagi dengan sigma Fi. Ini adalah rata-rata. Di mana teman-teman perlu diketahui bahwa rata-rata di sini adalah Fi adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah nilai tengah, kemudian Fi-nya adalah total frekuensi dari total frekuensi semuanya ini. Oke, yang pertama begini, kita tentukan dulu nilai tengah. Nilai tengahnya adalah, kita misalkan di sini ada Xi-nya. Maka nilai tengah dari 30 sampai 40, maka kita cari nilai tengahnya seperti apa. Ini tadi saya sudah mengerjakan. Lah, nilai tengahnya adalah 30 sampai dengan 40, itu nilainya tengah berapa? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Di situ nilai tengahnya sama dengan berapa? 35. Seperti itu ya. Nah, nilai tengahnya di situ sama dengan 35, maka ini nanti kita langsung bahwa dia sama dengan 35 untuk nilai tengahnya. Sehingga di sini kita tulis berapa? Di sini kita tulis adalah 35. Kemudian 41 sampai dengan 51. 41 sampai dengan 51 nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah, kita hitung lagi, 41, 42, 43, 44. Yang tengah ini kan ada 11 angka. Nilai tengahnya berada di 46. Maka ini nilai tengahnya adalah 46. Kemudian kita lihat juga yang di sini 52 sampai dengan 62. Maka kita hitung juga nilai tengahnya di situ sama dengan berapa? Sama dengan seperti cara tadi, yakni di sini 57. Kemudian 63 sampai dengan 73, nilai tengahnya adalah 68. Kemudian selanjutnya di situ 74 sampai dengan 84, maka nilai tengahnya adalah 79. Kemudian 85 sampai 95, nilai tengahnya adalah 80. Ini namanya nilai tengah. Setelah ketemu nilai tengah, maka kita cari yang namanya Fi kali Xi. Fi kali Xi itu berarti begini.
frekuensi dikali dengan XI. Berarti logikanya langsung saja 3 kali 35 sama dengan 105. Seperti itu. Kemudian 41 ini 6 kali 46 berapa? 6 kali 46 sama dengan 276. Kemudian kita lihat di situ ada 8 dikali 57 sama dengan berapa? 456. Kemudian 68 dikali 12 sama dengan berapa di situ? Sama dengan 816. Kemudian ini 10 kali 79 sama dengan 790. Dan yang terakhir adalah 80 dikali berapa ini? Oh, sorry ya, ini frekuensinya kebanyakan 6, bukan 16, sorry. 80 dikalikan 6 sama dengan berapa? 480. Nah, setelah ketemu ini, maka yang namanya sigma Fi itu sama dengan ini. 3 tambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 6 sama dengan 45. Itu. Kemudian untuk yang sigma Fi kali Xi berarti nanti sigma Fi Xi sama dengan ini. 105 ditambah dengan 276 tambah 456 tambah 816 tambah 790 tambah 480 sama dengan berapa? 2923. Sehingga kita maknai bahwa rata-rata di sini sama dengan berapa? Sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Berarti berapa? 2923 dibagi dengan 45. Lah, ini sama dengan berapa? Lah, ini tinggal kita hitung dengan Progabit. Berarti di situ nanti ketemu 64,96. Ini tadi merupakan masalah yang kita bahas tentang rata-rata. Selanjutnya, setelah ini kita akan bahas tentang yang namanya modus. Silahkan, habis ini kita lanjut, jangan di skip dulu ya videonya. Lah, sekarang kalau kita modus seperti apa? Kalau modus itu seperti ini. Modus biasanya disimbolkan oleh MO. Modus, definisi modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, nanti ini patokannya adalah frekuensi yang paling banyak. Seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa modus itu sama dengan apa? Sama dengan ini. Kita semua cermati. Modus sama dengan, ini kita nyalakan aja ya. Oke. Modus sama dengan apa? Lah, di sini modus itu sama dengan tepi bawah kelas modus, ya kan? Ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikalikan dengan panjang kelas. Ini nanti seperti apa? Oke. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu. Kan rumus sudah dapat ini. Rumusnya udah dapat. Ini adalah modus. Ya, ini modus. Lah, kemudian setelah ini nanti kita akan tentukan dulu. Yang pertama, tahap pertama ketika mencari sebuah modus adalah tentukan kelas modus. Dan kelas modus itu terlihat dari apa? Kelas modus itu terlihat dari frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya di mana? Frekuensi terbanyaknya ada di 12. Sehingga kelas modus berada di ini 63 kok sampai 73. Karena dia ini frekuensi paling banyak di antara ini, frekuensi terbanyaknya ada nih. Sehingga kita akan tahu tepi bawah TPI, tepi bawah kelas modus itu sama dengan apa? Sama dengan ini kan batas kelasnya kan ini. Maka kelas ini nanti 63 itu dikurangi 0,5. Sehingga jadinya berapa? Sehingga ini jadinya adalah 62,5. Ini tepi bawah.
Kemudian kita cari yang namanya D1. D1 itu selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maka ini sama ini. Ini D1. Nah, D1 kan? Nah, D1 ini berarti 8 sama 12. 8 sama 12 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. Kemudian ini D2. D2 itu selisih kelas frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Maka D2 kita dapatkan berapa? Dapatkan 12 sama 10 selisihnya berapa? 2. Dan P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas di sini ya, cermati betul. Panjang kelas itu antara 63 sampai 73. 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Berarti ada berapa angka? Ada 11 angka. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa modus sama dengan tepi bawahnya adalah berapa ini? 62,5 ditambah dengan D1-nya adalah 4 dibagi dengan 4 plus 2 dikalikan dengan panjang kelas 11. Sehingga jawabannya berapa? 62,5 ditambah 4 kali 11 berarti 44 dibagi dengan 6. Nah, di sini silahkan dihitung sendiri. Saya kira bisa untuk menghitung ini. Ini tadi tentang modus. Ya, bisa dipahami? Nah, setelah ini kita akan bahas tentang median. Sekarang kita akan bahas tentang median. Median itu secara definitif adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Seperti itu, nilai tengah setelah data diurutkan. Kemudian kita tahu bahwa rumus dari median biasanya simbolnya adalah ME. Nah, median ini sama dengan apa? Sama dengan tepi bawah kelas median. Nah, ditambah dengan 1/2 N dikurangi FK. Nanti apa dulu itu ya, saya jelaskan. Kemudian ada FI dikalikan dengan panjang kelas. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk median ini nanti adalah TB itu tepi bawah kelas median, setengah dari N. N itu total banyaknya frekuensi dikurangi dengan FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FI adalah frekuensi kelas median dan P adalah panjang kelas, seperti pada kita mencari modus. Oke, sekarang kita lihat di sini, langkah pertama apa yang kita lakukan ketika mau mencari sebuah median? Langkah pertama kita tentukan dulu total frekuensinya atau N-nya, maka di sini N-nya sama dengan berapa? 3 tambah 6, 9, 9 tambah 8, 17, 17 tambah 12 sama dengan 17, 29. Ya, 29 tambah ini 39, 39 tambah 6 berarti 45. Maka kita tentukan dulu letak median berarti berada di mana? Nah ini berarti setengah dari 45 itu kan 22,5 sebenarnya. Letaknya dari data ke 225 atau logikanya bisa masuk ke kalau ini ganjil, sorry ya. Kalau ganjil itu ditambah dengan 1, kalau genap tidak usah. Maka ini 45 tambah 1 berarti setengahnya berarti berapa? 23. Berarti data ke-23. Ini data 1 sampai 3 ada di sini. Ya, 3 tambah 6 berarti 9. Maka data sampai 9 ada di sini. 9 tambah 8 sama dengan 17. Data ke-17 sampai sini. 17 tambah 12 sama dengan 29. Maka data ke-23 itu berada di sini. Data ke-23 ada berada di sini dan itu terletak di kelas ini. Ini kelasnya 63 sampai 73. Itu adalah kelas median. Setelah ketemu kelas median, kita tentukan dulu tepi bawahnya. Maka tepi bawah kelas median sama dengan berapa? Sama kayak tadi, 63 dikurangi 0,5. Harus dikurangi 0,5. Sama dengan berapa? 62,5.
Kemudian kita cari dulu yang namanya setengah N. Oke, N-nya sudah ketemu 45, jadi tidak ada masalah. Kemudian FK, N-nya sudah ketemu dari 45. Sekarang FK itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi ini kan kelasnya median ada di sini, maka frekuensi kumulatifnya ini. Nah, ini FK-nya semua ditambah 3 tambah 6 tambah 8. Berarti berapa? FK-nya ketemu 17. Oke, FK-nya ketemu 17. Kita cari P. P-nya berapa? P-nya adalah panjang kelas. 63 sampai 73 ada berapa angka? Ada 11 kelas. Kita tadi hitung seperti tadi, 11. Kemudian selanjutnya yakni mencari yang namanya FI. Frekuensi kelasnya berarti 12. Ini tadi kan kalau kita cari yang paling susah di median adalah menentukan kelas median. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan median sama dengan kita masukkan tepi bawahnya di situ sama dengan berapa? 62,5 ditambah setengah dikali N-nya adalah 45 dikurangi FK. FK-nya 17 dibagi dengan 12, ya kan? Dikalikan dengan siapa? Panjang kelas 11. Berarti di sini sama dengan 62,5 plus setengah kali 45 itu 22,5 dikurangi 17 dibagi 12 dikali 11. Ingat jadinya berapa? Jadi ada 62,5 plus 22,5 dikurangi 17 sama dengan 5,5 dikali 11 per berapa? 12. Kita tahu 5,5 dikali 11 sama dengan berapa? Itu nanti dihitung sendiri ya. Ini silakan dihitung sendiri, dibagi, maka selesai. Saya kira penghitungan seperti itu sangat mudah. Terima kasih. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.